Haleluya, 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 haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan diam dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai di bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kadang kita sulit memahami ajaran Tuhan Yesus. Karena di satu pihak, Tuhan seringkali mengajarkan damai, kasih, persaudaraan, kesatuan, dan kerukunan. Tapi pada kesempatan lain seperti Injil hari ini, Yesus datang untuk membawa pertentangan, bukan damai. Pasti kita sulit memahami. Saya pun susah mengertinya. Apa yang dimaksud ketika Yesus membawa pertentangan? Kehadiran Yesus itu membuat kita harus menjatuhkan pilihan. Dan itu yang membuat pertentangan. Kita harus memihak, tidak bisa lagi netral, saya tidak milih, tidak bisa. Milih Yesus atau bukan, itu yang membuat pertentangan. Kalau milih Yesus ada turunannya, harus hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, tidak boleh melakukan kejahatan. Nah, itu yang kemudian menjadi pertentangan. Ada yang mengatakan saya tidak mau milih Yesus, sudah lalu pertentangan. Atau saya tidak hanya mau mengikuti Yesus, tetapi juga saya tidak mau ikut yang benar. Kalau hidup bersama itu ya pasti ada nyuap-nyuapnya sedikit. Kalau hidup bersama itu ya ada bohong-bohongnya sedikit. Nah, itu pilihan itu yang membuat kita kemudian bertentangan. Memilih itu yang berarti memilih satu pilihan berarti meninggalkan 1000 kemungkinan yang lain. Tidak bisa milih ini dan milih itu. Nah, harus satu. Milih Yesus. Dan itu yang kemudian menjadi dasar untuk hidup selanjutnya. Karena memilih Yesus kemudian mengikuti juga ajaran-ajarannya. Tidak bisa hanya mengatakan saya milih Yesus, bukan memilih Lucifer. Tapi dalam tindakannya tidak ikut Yesus. Ya, pilihan itu hanya di mulut saja. Dan karena itu Yesus kehadirannya menginginkan di dalam hati kita itu ada api yang berkobar-kobar untuk memilih Yesus dan kemudian mengikutinya dengan setia. Dan itu pasti menimbulkan pertentangan. Bahkan ketika kita tidak melawan yang lain. Saya mau ikut Yesus. Saya mau setia menyangkal diri. Orang lain yang tidak bisa menyangkal diri kadang-kadang merasa, alah sok suci. Nah,
Padahal kita hanya mau ikut Yesus saja, tidak mau sok suci atau apa. Atau kemudian kita mau ikut benar, ikut peraturan, ikut setia dan taat. Yang lain mengatakan tidak bisa, hidup itu ya harus ada belok-beloknya sedikit. Itulah yang menimbulkan pertentangan. Bahkan di dalam rumah sendiri bisa beda pendapat karena menjatuhkan pilihan pada Yesus itu. Tetapi ada prinsip-prinsip yang tetap sama. Ketika menjatuhkan pilihan pada Yesus, kalau masalah yang pokok, kita tetap harus pegang pada ketaatan akan ajaran Tuhan, firman-Nya. Tapi dalam hidup bersama memang tetap harus berdasarkan kasih, berdasarkan pengampunan, dan itu tidak melawan dengan ajaran Yesus. Maka kalau terjadi pertentangan, tetap harus dasar pada kasih dan pengampunan. Kita tidak menyimpang dari pilihan yang sudah kita ambil. Dan disitulah kita menjadi justru makin kelihatan menjadi murid Kristus atau tidak. Setiap kali mengikuti Kristus, bukan kita mau bermusuhan, tetapi memilih kebaikan itu mengganggu hati orang-orang yang memilih kejahatan. Itu jelas. Yesus sendiri tidak mau memusuhi siapa-siapa, tetapi akhirnya dia dimusuhi banyak orang, bahkan dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Karena itu, memilih Yesus harus siap. Konsekuensinya tidak semuanya serba mudah. Kalau mengikuti Yesus lalu semuanya mudah, nampaknya Yesus tidak begitu. Saya tidak tahu siapa yang diikuti. Karena Yesus itu memikul salib. Dimusuhi banyak ahli Taurat, dimusuhi juga oleh pejabat Roma, dan wafat di kayu salib. Kalau ikut Yesus, lalu mau serba enak, Yesus yang mana? Yesus di kitab suci tidak begitu. Ikut Yesus lalu Yesus yang bangkit saja. Di mana Yesus yang bangkit hanya sebagian kecil, dan bangkit pun harus menderita dulu. Maka yang mengikuti Yesus ya mengikuti semuanya, hidupnya, pengajarannya, deritanya, wafatnya, baru bangkit. Jangan ikut bangkitnya saja, nggak masuk akal. Yesus bukan hanya bangkit saja, lahir terus bangkit. Kitab suci mana itu? Karena itu kita mesti mengikuti Yesus dengan segala konsekuensinya. Dan itulah yang disebut oleh Yesus, melemparkan api ke bumi supaya membakar kita. Mengikuti Yesus tidak dengan berkobar-kobar itu cepat padam, karena harus mengalami derita, tantangan, dan sebagainya. Pilihannya ada pada kita. Yesus hadir lalu kita milih, terserah memilih atau tidak. Kalau tidak juga milih berarti, tidak memilih berarti. Dan disitulah terjadi pertentangan. Mengikuti Yesus tidak semuanya serba nyaman, tenang, damai, tidak. Dikatakan sendiri oleh Yesus, bukan kata-kata saya. Karena itu kita harus siap. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jalan salib. Apakah berarti menderita terus? Tidak. Justru kalau kita bisa mengikuti Yesus, memeluk salib, salib sebagai wujud cinta, seperti Yesus, tidak menderita. Karena kita menjalaninya sebagai ungkapan cinta, sebagai bentuk pengorbanan, yang menyelamatkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Bukankah kebahagiaan yang terbesar adalah ketika membuat orang lain bahagia, membuat orang lain selamat? Kadang-kadang seorang ibu yang anaknya sakit, dia ingin sekali, aduh seandainya saya bisa menggantikan anak saya untuk sakit. Bahkan menderita sakit pun diinginkan, karena dia ingin anaknya tidak sakit. Sama dengan mengikuti Yesus menempuh jalan salib, bukan derita bagi yang mengerti misteri salib. Karena menempuhnya bersama dengan Yesus. Menderita tetapi ambil bagian dalam derita Yesus yang dicintai. Seperti seorang ibu ikut ambil bagian pada derita anaknya, orang yang dicintai. Yang menderita tapi tidak menderita. Akal budi tidak mengerti. Bacaan pertama mengatakan melampaui akal budi, melampaui segala pengetahuan. Karena itu kita mohon rahmat iman kepada Tuhan, supaya bisa mengerti ajaran Tuhan dan mengarahkan hati supaya hidup sebagaimana yang Dia ajarkan. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami kau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu.
ajaran-ajaran-Mu. Bantulah kami agar memahami dan dapat melaksanakannya dalam hidup kami dengan ketekunan dan kesetiaan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara.